Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Message ini merupakan kelanjutan dari message kemarin. Kita sedang membahas tentang beberapa aspek hidup yang perlu didoakan agar jadi semakin akurat dan presisi di hadapan Tuhan. Yang pertama, prioritas hidup yang akurat. Yang kedua, fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Pada tahun ini suara Tuhan menyatakan bahwa portal mujizat dan keilahian Tuhan menjadi semakin terbuka bagi umat-Nya. Oleh karenanya terus arahkan mata hati kita hanya tertuju kepada realita Tuhan dan suara firman-Nya. Janganlah kita terdistract oleh berbagai data maupun fakta lahiriah. Dan jangan pula terganggu oleh perkataan orang atau apa kata dunia. Sebab itu hanya akan membuat kita keluar dari jalur atau jalan Tuhan dan membuat perjalanan kita menjadi semakin panjang dan berputar-putar. Tapi ketika mata hati kita terus berfokus, tertuju, dan terkunci hanya pada kebenaran firman, serta kita hidup hanya dari firman-Nya, maka kita akan semakin maju mendekat pada penggenapan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, ketajaman dalam mendengar suara Tuhan dan memahami maksud Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 versi terjemahan baru. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan menghendaki agar kita selalu memiliki telinga yang tajam dan mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan juga menghendaki agar kita tidak salah mengerti atau memahami akan maksud Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar suara Tuhan, sudah seharusnya kita juga akurat dalam memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Penting untuk kita memahami maksud Tuhan, bukan sekedar mendengar suaranya. Perhatikan catatan dalam kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 1-20. Meskipun suara Tuhan telah disampaikan melalui bisikan roh kepada murid-murid maupun melalui Nabi Agabus yang melarang Paulus pergi ke Yerusalem, karena di sana Paulus akan ditawan oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain, Paulus tetap bersikeras untuk pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Pada dasarnya Tuhan menghendaki agar Paulus memberitakan Injil tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Namun Paulus sudah terlanjur memiliki hasrat dan niat yang kuat untuk memenangkan orang-orang Yahudi. Inilah alasan utama yang membuat Paulus bersikeras pergi ke Yerusalem, meskipun telah ada peringatan roh melalui murid-murid dan Nabi Agabus. Dari peristiwa ini kita dapat belajar untuk memahami dan menyadari bahwa sekalipun kita memiliki hasrat dan niat yang baik dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan, jika hal tersebut tidak selaras dengan kehendak atau maksud Tuhan, maka kehendak kita harus diselaraskan dengan isi hati Tuhan. Kehendak tersebut perlu dibuat akurat dan presisi, sesuai dengan maksud Tuhan, sehingga perjalanan rohani kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berkenan dan berdampak kekal bagi kemuliaan Tuhan dan kerajaan-Nya. Yang keempat, perbesaran kapasitas dan takaran iman. Tuhan menghendaki agar setiap kita makin bertambah teguh di dalam iman dan terus bertumbuh dalam kapasitas iman yang memindahkan gunung. Matius 21 ayat 21, Markus 11 ayat 23. Dan iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Bangun dasar keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan dan terus tumbuhkan keberanian iman untuk melangkah seturut dengan kehendak-Nya. Karena itulah yang akan mengkondisikan diri kita menjadi alat Tuhan yang memanifestasikan kedaulatan kuasa Allah.
tumbuhkan mentalitas sebagai pembawa kegerakan, sehingga roh seorang pionir dapat diimpartasikan dan termanifestasikan melalui gerejanya atau dalam hidup kita. Teruslah berdoa, menyembah, serta membaca firman hingga Tuhan menjamah hidup kita dan Roh Kudus menghidupkan firman yang kita baca. Amin.